Suamiku berselingkuh dengan nenek dan keponakanku. Keesokan harinya, Anton bangun dengan semangat baru. Meskipun hatinya masih terombang-ambing, ia memutuskan untuk mengambil langkah ke depan. Kali ini, ia akan bertemu Jessica, tante Jihan yang dikenal pelit dan jahat. Dalam pikirannya, mungkin ini adalah kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang keluarganya dan juga mengatasi perasaannya sendiri. Namun, saat ia tiba di rumah Jessica, suasana yang hangat dan ramah tampak menyambutnya. Jessica sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh tumpukan barang yang belum dirapikan. Ia tampak kelelahan, tetapi ada kesan angkuh yang tak dapat disembunyikan di wajahnya. "Anton, kamu datang. Kenapa?" tanya Jessica, sedikit curiga. "Aku ingin membantu, Tante." Anton menjawab, berusaha menampilkan senyum yang ramah. Dalam hati, niatnya tak semurni itu. Ia ingin mendapatkan informasi lebih tentang Jihan dan Rahman. "Membantu?" Jessica tertawa sinis. "Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sendiri masih terpuruk dalam masalahmu." Tawa Jessica mengingatkannya pada cemoohan yang selalu menghantui dirinya. Rasa marah dan dendam mulai muncul dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah ia harus membuktikan sesuatu kepada wanita ini. "Biar aku bantu, Tante. Aku bisa jadi konselormu," kata Anton, berusaha menahan emosi. Jessica terdiam sejenak, memandang Anton dengan skeptis. "Konselor? Bagaimana bisa seorang yang juga punya masalah menjadi konselor?" "Setiap orang memiliki masalah, Tante. Tapi aku tahu caranya menghadapinya. Aku bisa membantu kamu menemukan jalan keluar dari semua ini." Akhirnya, Jessica menerima tawarannya, dan mereka mulai sesi konseling di ruang tamu yang berantakan itu. Anton, yang sebelumnya seorang konselor penuh empati, kini menunjukkan sisi lain. Ia menggali masalah Jessica dengan cara yang tajam, membongkar setiap rahasia kelam yang ada di dalam hati wanita itu. "Jadi, Tante, kamu merasa terjebak dalam pernikahan ini?" tanyanya. Nada suaranya mulai menyiratkan ketidakpuasan. "Tentu saja. Rahman hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak menghargai semua pengorbananku." Jessica mengeluh, wajahnya memerah oleh kemarahan. "Mungkin kamu pantas mendapatkan lebih dari itu," balas Anton, senyum sinis mengembang di bibirnya. Di dalam hatinya, ia merasakan kesenangan saat melihat Jessica terpuruk. Sesi itu berlangsung dengan intensitas yang meningkat. Anton berusaha memanipulasi pikiran Jessica, mendorongnya untuk merasa lebih tidak puas terhadap Rahman. Dalam kegelapan hatinya, Anton mulai mengembangkan rencana yang berbahaya, berusaha menumbuhkan benih kebencian di antara mereka. Setelah beberapa sesi, Anton merasakan kekuatan baru. Ia mulai membayangkan bagaimana caranya mengganggu hubungan antara Jihan dan Rahman, dan bagaimana mengubah Jessica menjadi sekutunya dalam permainan ini. Rasa empatinya mulai memudar, digantikan oleh ambisi yang merusak. Saat sesi konseling berakhir, Anton meninggalkan rumah Jessica dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Di dalam hatinya, ia merasa berkuasa. Namun, perasaannya itu mengaburkan batas antara benar dan salah. Ia tahu bahwa jalan ini akan menyakiti banyak orang, terutama Jihan dan Rahman. Keesokan harinya, saat bertemu Jihan, Anton berusaha berlagak biasa. Namun, ia bisa merasakan ketegangan dalam suasana. Jihan tampak cemas,
seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Anton, ada yang ingin aku bicarakan," kata Jihan, terlihat ragu. "Apa itu?" tanya Anton, berusaha terlihat peduli. "Aku merasa Tante Jessica berubah akhir-akhir ini. Seperti ada sesuatu yang memengaruhinya. Apa kamu tahu sesuatu?" Anton hanya tersenyum dalam hati, menyimpan rahasia itu rapat-rapat. "Aku rasa itu hanya perasaannya. Semua orang bisa berubah, Jihan." Di dalam dirinya, Anton merasa bangga dengan permainan yang sedang ia jalani. Dia telah memasuki dunia yang penuh dengan intrik, di mana dia bisa mengendalikan orang-orang di sekelilingnya. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa semakin ia berusaha mengendalikan orang lain, semakin ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kembali ke rumahnya, Anton merenungkan langkah selanjutnya. "Aku harus membuat langkah yang lebih besar," pikirnya. Ia merasa bahwa saatnya akan tiba, dan semua orang akan merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan kegelapan di dalam hatinya, Anton bersiap-siap untuk memasuki babak baru dari intrik dan konflik. Apa yang ia lakukan selanjutnya akan menentukan takdir bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Jihan, Rahman, dan Jessica. Beberapa minggu berlalu sejak Anton mulai menjalani sesi konseling dengan Jessica. Hubungan antara mereka semakin intens, dan Anton merasakan ketertarikan yang tak terduga terhadap Jessica. Meskipun dia tahu bahwa wanita itu adalah Tante Jihan dan memiliki sifat yang egois, pesona yang dimiliki Jessica tidak bisa diabaikannya. Di sisi lain, Jessica juga mulai merasakan ketertarikan yang sama. Anton, dengan pesonanya yang menawan dan keahlian dalam memberikan nasihat, telah menarik perhatian Jessica. Dia merasa seolah-olah Anton bisa memahami setiap lapisan emosional yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Pertemuan mereka menjadi semakin sering dan intim, menciptakan ruang untuk perasaan yang lebih dalam. Suatu sore, mereka sedang duduk berdua di ruang tamu Jessica setelah sesi konseling. Anton menatap Jessica dengan tatapan penuh perhatian. "Tante, aku tahu kamu merasa kesepian. Dalam hidup ini, kadang kita butuh seseorang yang bisa mendengarkan." Jessica tersenyum, namun ada keraguan di matanya. "Tapi, Anton, kita tidak seharusnya seperti ini. Aku adalah tantenya Jihan. Ini tidak pantas. Kita semua adalah manusia dengan perasaan, Tante. Siapa yang bisa melarang kita untuk merasa?" Anton membalas, mendekatkan tubuhnya ke arah Jessica, merasakan ketegangan yang meningkat. Perasaan terlarang itu membuat mereka berdua bingung. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang dampaknya terhadap orang lain. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin sulit untuk mengabaikan ketertarikan yang semakin tumbuh. Keesokan harinya, Anton memutuskan untuk mengunjungi Jessica tanpa pertemuan konseling resmi. Ia membawa bunga segar sebagai tanda perhatian. Saat dia tiba, Jessica terkejut melihatnya. "Anton, ini kejutan. Kenapa kamu membawa bunga?" tanya Jessica, terkejut namun juga senang. "Karena aku ingin membuatmu tersenyum, Tante. Setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan." Anton menjawab dengan senyuman menawan, membuat jantung Jessica berdebar lebih cepat. Setelah berbincang-bincang ringan, Anton beranikan diri untuk bertanya, "Tante, apa kamu pernah berpikir tentang kehidupan setelah Rahman?" Jessica menatap Anton dengan tatapan penuh pertanyaan. "Apa maksudmu?" "Aku hanya berpikir, jika kita berdua bisa saling memahami dan mendukung, siapa yang tahu kemana jalan ini bisa membawa kita?" Anton berkata, merasakan dorongan untuk menyentuh perasaannya.
Tiba-tiba, Jessica merasa terjebak dalam dilema. Dia tahu bahwa ini adalah jalan berbahaya. Namun hatinya bergetar saat Anton mendekatinya. Anton, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Ini semua terlalu rumit. Kehidupan selalu rumit, Tante. Tetapi kita memiliki pilihan untuk memilih jalan kita sendiri. Anton menjawab, mendekatkan wajahnya ke wajah Jessica, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Di tengah momen itu, Jessica teringat akan Jihan. Dia merasakan kesedihan dan rasa bersalah yang mulai menguasai pikirannya. Tapi Jihan, dia adalah putriku. Aku tidak ingin melukainya. Anton menghela napas, merasakan bahwa perasaan yang ia bangkitkan dalam Jessica membuatnya lebih terikat padanya. Tante, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan. Jika ada sesuatu di antara kita harus mengejarnya. Saat Anton mengucapkan kata-kata itu, Jessica merasa terseret ke dalam ketidakpastian. Ia merasakan tarikan antara hatinya dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Di dalam batinnya, muncul keraguan. Apakah ia siap untuk berhadapan dengan konsekuensi dari perasaannya ini? Malam harinya, setelah pertemuan yang mendebarkan itu, Jessica terbangun dalam kebingungan. Dia meraih ponselnya dan menulis status sedih yang penuh emosi. Ketika hati terpecah antara cinta dan tanggung jawab, bagaimana kita bisa memilih jalan yang benar? Dilema hati. Di luar, malam semakin larut, dan Anton duduk di mejanya, merenungkan perasaannya. Dia merasa terjebak dalam permainan berbahaya yang tidak hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup Jihan dan Rahman. Saat Anton membaca status Jessica, ia merasa ada ketegangan yang tak terhindarkan. Dalam hatinya, dia bertekad untuk membawa Jessica lebih dalam ke dalam intrik asmara ini. Mungkin ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang menguasai situasi, tentang mengambil alih kendali atas kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Ketika keduanya semakin terperangkap dalam permainan ini, mereka tidak menyadari bahwa keputusan yang mereka buat akan mengubah hidup mereka selamanya. Apakah mereka akan mampu mengatasi konflik ini, atau justru akan terjerumus dalam kebangkitan rasa sakit yang lebih dalam? Malam itu, suasana di ruang tamu Jessica terasa berbeda. Lampu redup memberikan nuansa intim, sementara alunan musik lembut mengisi udara, menciptakan suasana yang mendukung gejolak perasaan di antara mereka. Anton dan Jessica duduk bersebelahan di sofa, berhadapan, dengan jarak yang semakin menyusut di antara mereka. Tante, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Anton memecah keheningan, suaranya lembut namun tegas. Raut wajahnya terlihat serius, tetapi sorot matanya menyimpan hasrat yang mendalam. Jessica merasakan detak jantungnya bergetar mendengar pernyataan itu. Anton, ini semua terlalu cepat. Kita seharusnya tidak berada di sini, ucapnya, meski kata-katanya terdengar lemah. Dia sendiri tahu bahwa keinginan itu mulai merasuki pikirannya. Kita tidak bisa terus menolak perasaan ini, Anton menjawab, mendekatkan wajahnya ke wajah Jessica. Bau harum parfumnya mengelilingi mereka, membuat Jessica semakin terbawa suasana. Apa kamu tidak merasakan hal yang sama? Dengan tatapan yang penuh keraguan, Jessica berusaha menahan diri. Namun, setiap kali Anton mendekat, hatinya berdebar lebih kencang. Aku tidak tahu, katanya dengan suara bergetar, tetapi mulutnya mulai mengkhianati pikirannya. Anton, merasakan kelemahan dalam suara Jessica, tidak ragu untuk melangkah lebih dekat. Kita bisa memiliki momen ini, Tante. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Ucapnya sambil menyentuh lembut lengan Jessica.
Aliran listrik seakan mengalir di antara mereka. Saat tangan Anton menyentuh kulit lembut Jessica, dia merasakan gelombang keinginan yang tak tertahan. Dalam sekejap, dia melupakan semua tentang Jihan dan Rahman. Semuanya terasa samar. Hanya ada mereka berdua dan ketertarikan yang membara. Anton, jika kita terus melakukan ini, kita tidak bisa kembali. Jessica mengingatkan, suaranya penuh kesedihan. Kita tidak perlu kembali, Anton membalas, suaranya kini penuh keyakinan. Dia mencondongkan tubuhnya, dan bibir mereka hampir bersentuhan. Biarkan diri kita terjebak dalam momen ini. Jessica menutup matanya, merasakan desiran nafsu yang membara di dalam dirinya. Tapi ini salah. Dia berbisik, meski hatinya berteriak untuk menyerah. Apakah kamu merasa ini salah? Atau justru kamu takut untuk merasakannya? Anton membalas. Suaranya kini merayu, seolah ingin menggoda setiap celah keraguan yang ada di benak Jessica. Mereka terdiam sejenak, saling memandang dengan intens. Anton meraih wajah Jessica dan mengangkat dagunya perlahan. Ketika bibir mereka akhirnya bertemu, rasanya seperti petir menyambar. Ciuman mereka penuh gairah, mencerminkan semua rasa yang terpendam selama ini. Dalam sekejap, Jessica terhanyut dalam pelukan Anton. Setiap sentuhan, setiap ciuman membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang hanya mereka berdua yang tahu. Tangan Anton mulai menjelajahi tubuh Jessica dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa momen ini adalah nyata. Jessica merasa seakan-akan dikelilingi oleh api yang membara. Dia tidak ingin mengakhiri momen ini, tidak ingin kembali ke kenyataan. Dalam pelukan Anton, dia merasa hidup dan bersemangat kembali, seolah semua beban di hatinya sirna. Aku ingin lebih dari ini, Tante, Anton berbisik, suaranya penuh hasrat. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar konselor dan klien. Mendengar kata-kata itu, Jessica merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Anton, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan. Ini akan rumit, dan kita akan menyakiti banyak orang. Apa yang kita miliki lebih penting daripada apapun yang ada di luar sini? Anton menjawab, matanya bersinar dengan determinasi. Jika kita tidak berjuang untuk cinta ini, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi. Satu keputusan besar terletak di tangan Jessica. Dia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidup mereka selamanya. Dengan setiap detak jantungnya, dia merasakan dorongan untuk menyerah pada cinta yang membara ini. Baiklah, Jessica akhirnya berkata, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Kita akan mencoba, tetapi kita harus berhati-hati. Anton tersenyum lebar, menyadari bahwa momen ini adalah awal dari segalanya. Dia menarik Jessica lebih dekat, dan mereka berdua terjebak dalam pelukan yang penuh kehangatan dan gairah. Di luar, malam semakin gelap, menandai awal dari perjalanan yang penuh intrik, cinta, dan konflik. Namun, mereka berdua tidak peduli. Saat ini, hanya ada mereka dan perasaan yang membara di dalam hati masing-masing. Ketika Anton menarik Jessica lebih dekat, semua hal di sekitarnya menghilang. Suara musik lembut menjadi latar belakang yang sempurna untuk momen ini. Mereka berdua terjebak dalam pelukan yang intim, saling berbagi kehangatan dan gairah yang tak terbendung. Ciuman mereka semakin dalam, seolah ingin menggali setiap rasa yang terpendam. Jari-jari Anton menjelajahi rambut Jessica, membelai lembut helai-helai rambutnya yang terurai, sementara Jessica merespons dengan menggenggam erat bahu Anton. Setiap sentuhan menambah ketegangan, seolah menyulut api yang tidak akan padam. Anton, Jessica berbisik di tengah desahan,
Suara lembutnya penuh kerinduan. Ini terasa luar biasa. Biarkan kita tenggelam dalam momen ini, Tante. Anton membalas dengan suara dalam, mengisyaratkan keinginan yang membara. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun, hanya kita berdua. Pelukan mereka semakin erat, dan Jessica merasakan kehangatan tubuh Anton menyelimuti dirinya. Setiap detak jantung mereka berdegup seirama, menciptakan harmoni yang sempurna. Anton menundukkan wajahnya, menyoroti kerinduan yang terpendam dalam matanya. Aku ingin merasakan setiap detak jantungmu, Anton berkata, kemudian melanjutkan ciumannya. Jessica membalas dengan antusias, membiarkan semua keinginan dan hasrat mengalir bebas. Sementara mereka berdua terjebak dalam kebahagiaan yang tidak terlukiskan, tangan Anton mulai menjelajahi tubuh Jessica, menciptakan jejak kehangatan di setiap titik. Sentuhan lembutnya mengubah setiap detik menjadi keabadian, seolah waktu berhenti untuk mereka berdua. Tante, aku merasa seperti tidak ada yang bisa memisahkan kita, Anton berbisik, tatapannya dalam meneliti wajah Jessica. Dia merasakan gelombang emosi yang kuat mengalir antara mereka, menciptakan ikatan yang lebih dari sekadar fisik. Jessica, terhanyut dalam momen itu, hanya bisa mengangguk. Dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seperti arus listrik yang mengalir di antara mereka. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, katanya, dan Anton merasakan bahwa dia telah menembus tembok emosional yang selama ini ada. Ini adalah cinta yang tidak terduga. Anton menjawab sambil menatap dalam mata Jessica, mengisyaratkan betapa dalamnya perasaannya. Aku tidak ingin kehilangan ini. Ciuman mereka berlanjut, dengan intensitas yang semakin meningkat. Setiap gerakan, setiap desahan menambah kenikmatan yang tidak terkatakan. Momen-momen kecil itu, seperti menyentuh, membelai, dan saling berbagi kehangatan, membuat mereka merasakan kebahagiaan tertinggi. Saat malam semakin larut, momen-momen kecil itu berubah menjadi simfoni cinta yang menggugah. Mereka membiarkan tubuh dan jiwa mereka bersatu dalam tarian yang lembut. Setiap gerakan mengungkapkan hasrat yang telah lama terpendam. Anton mulai menyentuh wajah Jessica dengan lembut, mengelus pipinya, seolah ingin mengabadikan setiap detail kecantikannya. Kau begitu sempurna, dia berbisik, suaranya penuh kekaguman. Jessica merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kata yang diucapkan Anton membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Dalam momen itu, dia merasa seakan-akan dunia hanya milik mereka, tanpa batasan dan tanpa rintangan. Mari kita buat momen ini abadi, Anton menggoda, menatap Jessica dengan penuh hasrat. Aku siap, jawab Jessica, dan mereka berdua menyatu dalam keheningan malam, menghilangkan semua kekhawatiran dan keraguan. Hanya ada mereka berdua, cinta yang membara, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Malam itu menjadi salah satu yang tak terlupakan bagi Anton dan Jessica. Namun, ketika fajar menyingsing, mereka harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Setelah berbagi momen intim yang begitu dalam, keduanya terbangun dengan perasaan campur aduk, antara kebahagiaan dan kecemasan. Anton membuka matanya, menatap langit biru yang mulai terlihat dari jendela. Dia merasa seolah beban di hatinya sedikit berkurang setelah berbagi kehangatan dengan Jessica, tetapi ada hal lain yang mengganggu pikirannya. Bagaimana jika Rahman, suami Jessica, mengetahui apa yang telah terjadi? Kekhawatiran ini menghantui pikirannya. Saat Jessica bangun, dia melihat Anton merenung. Ada apa, Anton? Tanyanya. Suaranya lembut namun mengandung ketegangan. Apakah kita melakukan kesalahan? Aku tidak tahu, Anton menjawab,
menatap mata Jessica yang penuh kebingungan. Kita berdua tahu ini rumit. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Rahman. Tapi aku merasa hidup saat bersamamu, Jessica mengungkapkan, jujur. Aku merasa lebih berharga, lebih dicintai. Anton menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang mengisi udara. Kita harus berbicara tentang ini, Tante. Kita tidak bisa terus seperti ini tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Percakapan mereka berlanjut dengan penuh emosi. Jessica merasakan hati dan pikirannya terbelah. Di satu sisi, ada cinta yang mulai tumbuh untuk Anton, dan di sisi lain, rasa tanggung jawab kepada suaminya, Rahman. Aku tidak ingin meninggalkan Rahman, Jessica berkata dengan suara bergetar. Dia suamiku, dan aku mencintainya meskipun aku merasa tertekan. Tapi bagaimana dengan perasaanmu? Anton mempertanyakan, suaranya tegas. Kau tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Kau layak mendapatkan kebahagiaan. Jessica terdiam, berjuang dengan emosinya. Dia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia selesaikan. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memberi waktu pada diri kita sendiri untuk berpikir. Anton menjawab, merangkul Jessica, berusaha memberi kenyamanan. Tapi kita tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini. Saat keduanya berbicara, tanpa mereka sadari, Rahman pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya. Dengan langkah pelan, dia masuk ke dalam rumah dan mendengar suara mereka dari ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang saat dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jessica. Rahman memanggil dengan nada tegas, dan Jessica dan Anton terkejut. Mereka langsung melepaskan pelukan, merasa terjepit dalam situasi yang mengerikan. Kau di sini lebih awal. Jessica berusaha terdengar tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Apa yang kalian bicarakan? Rahman menatap Anton dengan tajam, merasakan ketegangan yang mengisi ruangan. Rahman, kita bisa menjelaskan, Anton berkata, mencoba meredakan suasana. Namun, matanya dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Aku tidak butuh penjelasan. Rahman membalas, suaranya meningkat. Aku bisa melihat betapa dekatnya kalian. Apa yang terjadi di sini? Jessica merasa terjebak di antara dua pria yang penting dalam hidupnya. Dia ingin berteriak, tapi semua kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, Rahman. Jessica berusaha menjelaskan, tetapi nada suaranya tampak semakin putus asa. Dalam momen yang menegangkan itu, Anton dan Jessica harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Apakah hubungan mereka akan hancur begitu saja? Atau apakah mereka masih bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan meski ada risiko kehilangan segalanya? Ketiganya terdiam dalam ketegangan yang menggantung, merasakan beban keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ruangan terasa semakin sesak dengan ketegangan. Rahman menatap Anton dengan tatapan penuh kecurigaan, sementara Jessica merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Dia tahu bahwa saatnya untuk berbicara, tetapi kata-kata terasa terjebak dalam tenggorokannya. Rahman, ini semua salah paham. Anton mencoba memulai, meskipun suaranya bergetar. Kita baru saja berbicara tentang perasaan kami. Perasaan? Rahman mengulangi dengan nada merendahkan. Jadi kau menganggap ini hanya tentang perasaan? Apa kau tahu apa yang kau lakukan pada istriku? Jessica menghela napas, berusaha mengumpulkan keberanian. Rahman, aku ingin menjelaskan. Jelaskan apa? Rahman memotong,
Suaranya meninggi. Bahwa kau lebih memilih dia daripada aku? Bahwa kau mengkhianatiku? Jessica merasakan air mata menggenang di matanya. Dia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Aku tidak ingin mengkhianatimu, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya merasa terjebak. Terjebak. Rahman mencibir. Wajahnya merah padam. Kau hanya perlu memilih, Jessica. Kau bisa memilih untuk tetap bersamaku atau pergi bersamanya. Rahman, aku mencintaimu. Jessica berteriak, emosinya meledak. Tapi aku juga merasakan sesuatu untuk Anton. Anton merasa hancur mendengar kata-kata Jessica. Dia tidak pernah berniat untuk merebut Jessica dari Rahman. Jessica, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita perlu memikirkan semua ini, katanya, suaranya rendah. Rahman menyilangkan tangan di dadanya. Wajahnya berkerut marah. Jadi, kau ingin pergi, Jessica? Kau ingin meninggalkan semuanya untuk dia? Bukan begitu. Jessica berusaha menjelaskan, tetapi kata-katanya terputus oleh suara dering ponselnya. Dia mengangkat ponselnya dan melihat pesan masuk dari sahabatnya. Pesan itu berbunyi, jangan biarkan dirimu terjebak dalam situasi ini. Cari yang terbaik untukmu. Ini bukan waktu untuk pesan dari teman. Rahman menghardik, dan Jessica merasa semakin terjepit. Mendengar dering ponsel, Anton melihat Jessica berjuang dengan emosinya. Dia tahu ini adalah saat yang menentukan. Jessica, kau harus memilih. Apa yang kau inginkan? Anton bertanya lembut, meski hatinya bergetar dengan ketidakpastian. Jessica menatap Rahman dan kemudian menatap Anton. Dia merasakan kebingungan yang mendalam. Aku tidak tahu. Dia mengaku, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin melukai kalian. Tapi kau sudah melukainya. Rahman hampir berteriak. Kau sudah melukai kepercayaanku, Jessica. Saat suasana semakin tegang, Anton merasakan hatinya terbelah. Dia tahu bahwa mereka harus mengambil keputusan, dan tidak ada jalan lain. Jessica, aku tidak bisa memaksamu. Jika kau merasa lebih baik bersamanya, maka itu yang harus kau lakukan, katanya dengan suara pelan. Jessica merasa terjebak antara dua pria yang sangat berarti dalam hidupnya. Dia tahu dia harus memilih, tetapi ketakutannya untuk kehilangan keduanya membuatnya tertegun. Mungkin aku butuh waktu untuk berpikir, dia akhirnya berkata. Aku tidak bisa melakukan ini sekarang. Mendengar pernyataan itu, Rahman merasakan sakit di dadanya. Jadi, kita akan terus terjebak dalam ketidakpastian ini? Tanyanya, suaranya merendah. Aku minta maaf, Rahman. Jessica menjawab, hatinya terasa hancur. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Anton merasakan ketegangan di antara mereka dan berusaha untuk tidak mengganggu lebih jauh. Kita semua butuh waktu, katanya, menahan emosi yang hampir meluap. Saat Jessica keluar dari ruangan, dia merasa seluruh dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi. Sementara itu, Anton dan Rahman saling memandang, menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di luar, hujan mulai turun, menambah kesedihan yang melanda hati mereka. Jessica berdiri di bawah hujan, membiarkan air mata dan air hujan bercampur, mengingatkan bahwa di dalam keputusasaan selalu ada harapan yang berkilau. Hujan yang terus mengguyur menciptakan suasana yang suram. Jessica berdiri di tepi jalan, air mata bercampur hujan,
merasakan dinginnya menggigit kulitnya. Dia merasa hancur, terjepit antara dua hati yang pernah ia cintai. Momen itu terasa seperti ujian terberat dalam hidupnya. Saat dia melangkah pulang, rasa bersalah terus menggerogoti hatinya. Setiap langkah yang diambil terasa berat. Apa yang sudah aku lakukan? Tanyanya pada diri sendiri. Dia membayangkan wajah Rahman yang penuh kekecewaan dan Anton yang terlihat hancur. Aku tidak ingin menyakiti mereka. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Ketika dia tiba di rumah, suasana sepi menyambutnya. Rahman belum kembali, dan itu membuatnya merasa semakin sendirian. Dia duduk di sofa, memeluk lututnya dan merasakan kesedihan yang mengalir seperti air terjun. Apa yang harus aku lakukan? Sementara itu, di tempat lain, Rahman duduk di bar, menghabiskan minumannya dengan penuh rasa kecewa. Dia tidak bisa mengerti bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Saat Anton tiba dan duduk di sampingnya, Rahman hanya menatap ke depan, tidak ingin berdebat lebih jauh. Rahman, aku minta maaf. Anton mulai berbicara, tetapi Rahman memotongnya. Tidak perlu. Suaranya penuh kemarahan. Aku tahu apa yang terjadi. Jessica terjebak dalam keputusan yang sulit. Sekarang, kita semua menderita. Anton menundukkan kepala, merasa bersalah. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi kau sudah melakukannya. Rahman menjawab, suara penuh emosi. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berada di posisinya. Bagaimana jika dia memilihmu? Kembali ke rumah, Jessica meraih ponselnya, berusaha mencari cara untuk menghubungi Rahman. Dia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dia membuka media sosialnya, melihat semua kenangan indah yang pernah dia bagi dengan Rahman. Semua ini terasa begitu jauh. Dia menulis status yang penuh perasaan. Kadang kita terjebak dalam pilihan yang sulit. Hatiku berdebat dengan setiap keputusan yang aku ambil. Apakah cinta itu cukup? Setelah memposting, Jessica merasakan gelombang kesedihan yang melanda. Dia tahu dia harus mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan. Tetapi di mana ia harus memulai? Keesokan harinya, Jessica memutuskan untuk pergi ke taman yang biasa mereka kunjungi. Dia berharap bisa menemukan kedamaian di tempat yang penuh kenangan. Saat dia duduk di bangku, mengenang saat-saat bahagia bersama Rahman, tiba-tiba dia mendengar suara yang familiar. Jessica, kau di sini? Suara itu adalah Anton, tampak ragu-ragu saat mendekatinya. Anton, Jessica menjawab, hatinya bergetar melihatnya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Anton menjawab, wajahnya menunjukkan rasa khawatir. Aku merasa hancur. Anton, semua ini terlalu menyakitkan. Jessica berkata, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu harus memilih siapa. Jessica, kau harus mendengarkan hatimu. Anton mencoba memberikan saran. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku ingin kedamaian. Jessica mengakui dengan suara pecah. Aku ingin menghindari melukai siapapun. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Anton menatapnya, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Jessica. Mungkin kita harus memberi waktu untuk segalanya. Terkadang, menjauh bisa membantu kita melihat dengan lebih jelas, ujarnya lembut. Jessica mengangguk, merasakan berat di dadanya mulai berkurang. Aku akan mencoba. Tapi bagaimana dengan Rahman? Aku akan menjelaskan semuanya padanya.
Kita semua berhak untuk bahagia, Jessica. Kita tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan ini, Anton menjawab dengan semangat. Saat mereka berdua berbicara, sebuah kesepakatan terbentuk. Mereka akan memberi ruang bagi satu sama lain dan berharap waktu dapat menyembuhkan luka yang ada. Saat mereka berpisah, Jessica merasa sedikit lebih ringan. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi setidaknya dia memiliki arah yang jelas. Namun, di balik pikiran positif itu, ada rasa khawatir akan reaksi Rahman dan bagaimana perasaannya terhadap situasi ini. Jessica menatap langit yang cerah dan berdoa agar keputusan yang diambilnya bisa membawa kedamaian, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang dia cintai. Pagi hari yang cerah menyapa kota, tetapi suasana di rumah Rahman terasa gelap dan sepi. Sejak Jessica pergi ke taman, dia merasakan gelombang kecemasan yang mengganggu pikirannya. Dia tahu ada yang tidak beres, dan perasaannya terbukti ketika Jessica menghilang tanpa penjelasan. Rahman duduk di meja makan, menatap ponselnya. Dia sudah mencoba menghubungi Jessica berkali-kali, tetapi setiap kali pesan yang dikirim hanya terdiam tanpa balasan. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak menjawab? Pikirnya, hatinya penuh dengan keraguan. Rasa cemas dan bingung ini membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Jessica. Aku harus menemukannya, gumamnya sambil mengambil jaketnya. Ketika Rahman tiba di taman yang biasa mereka kunjungi, dia melihat Anton duduk di bangku, tampak gelisah. Rasa marah dan cemburu segera menguasai pikirannya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya tajam, matanya menatap Anton dengan penuh curiga. Rahman. Anton berdiri, berusaha tampak tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Aku hanya ingin memastikan Jessica baik-baik saja. Dan apakah kau merasa bertanggung jawab atas semua ini? Tanya Rahman dengan nada sinis. Kau tahu dia tidak akan pergi begitu saja tanpa alasan. Anton menghela napas, merasakan ketegangan di udara. Kami semua berjuang dengan perasaan ini, Rahman. Aku tidak ingin membuat situasi ini semakin buruk. Kau sudah melakukannya. Rahman melangkah maju, jaraknya semakin dekat. Kau adalah penyebab semua ini. Cinta yang kau tawarkan padanya membuatnya bingung. Di sisi lain, ketegangan antara mereka semakin meningkat. Rahman tidak bisa menahan kemarahan dan kekecewaannya. Jessica tidak pernah membutuhkanmu. Dia sudah cukup bahagia tanpamu. Dalam ketidakpastian itu, Jessica akhirnya tiba di taman. Melihat keduanya berhadapan, hatinya bergetar. Tolong, berhenti, teriaknya. Suara penuh ketegangan dan emosi. Keduanya menoleh, terkejut melihat Jessica. Jessica, kau di sini. Rahman berlari menghampirinya, tetapi Jessica mundur sedikit. Aku perlu berbicara dengan kalian berdua. Jessica menarik napas dalam-dalam, merasakan beban di hatinya. Aku tahu ini sulit. Aku merasa terjebak. Tetapi aku tidak ingin menyakiti kalian. Dia menatap Rahman, lalu Anton. Kalian berdua penting bagiku, tetapi aku juga harus menemukan jalanku sendiri. Jadi, kau lebih memilih untuk pergi? Tanya Rahman, nada suaranya penuh kesedihan. Apakah semua kenangan kita tidak berarti lagi? Bukan begitu, Rahman. Jessica menjelaskan, air mata mengalir di pipinya. Aku hanya perlu waktu untuk diri sendiri. Aku tidak ingin memilih satu di antara kalian, karena itu hanya akan menyakiti hati kita semua. Anton mengangguk, merasakan ketulusan dalam kata-kata Jessica.
Aku menghargai keberanianmu untuk berbicara seperti ini, Jessica. Kita semua manusia dan memiliki perasaan. Rahman menundukkan kepala, merenungkan setiap kata. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa kembali ke keadaan yang sama seperti dulu? Aku tidak tahu, jawab Jessica. Suaranya penuh ketidakpastian. Tapi kita harus mencoba untuk berkomunikasi dan saling memahami. Jika tidak, kita semua akan tersakiti. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, mereka bertiga berdiri dalam keheningan, merasakan ketegangan di udara. Meskipun jalan ke depan terasa sulit dan berliku, harapan untuk saling memahami mulai terjalin. Jessica merasa sedikit lebih lega setelah berbicara, tetapi dia tahu perjalanan ini belum berakhir. Rahman dan Anton saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka harus belajar untuk menghadapi kenyataan baru ini. Setelah pertemuan itu, Jessica menatap langit yang cerah dan berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Dia tahu banyak tantangan yang akan datang, tetapi untuk pertama kalinya, dia merasa ada secercah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan tekad baru, dia berjanji pada diri sendiri untuk menjalani hidup dengan kejujuran dan keberanian, apapun yang terjadi. Suasana di taman tampak tenang, tetapi di dalam hati Jessica, Rahman, dan Anton, ada badai emosi yang tak terduga. Masing-masing dari mereka memikirkan perasaan yang berlarian, memikirkan langkah selanjutnya setelah pertemuan yang menegangkan itu. Jessica memutuskan untuk mengajak Rahman dan Anton duduk di sebuah bangku yang teduh. "Mari kita bicarakan ini," katanya dengan tegas. "Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini." Rahman mengangguk, tetapi matanya masih menyimpan keraguan. "Aku hanya takut akan kehilanganmu, Jessica." Suaranya bergetar, mencerminkan kekhawatiran yang mendalam. "Aku juga tidak ingin kehilangan kalian," jawab Jessica, berusaha menenangkan. "Tapi kita perlu lebih dari sekadar emosi. Kita perlu komitmen untuk berusaha memahami satu sama lain." Anton mengangguk setuju. "Jessica benar. Kita harus berbicara secara terbuka tentang apa yang kita inginkan." Dia melirik Rahman, lalu melanjutkan, "Aku tahu kita semua merasakan hal yang sama, tetapi mungkin cara kita mengungkapkannya yang perlu kita perbaiki." "Aku tidak ingin bersaing denganmu, Anton," ujar Rahman, menatap Anton dengan serius. "Jessica berhak memilih tanpa tekanan dari kami." Jessica merasakan ketegangan yang membara antara keduanya. "Aku mencintai kalian berdua, tetapi dengan cara yang berbeda." Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menata pikirannya. "Cinta bukanlah sebuah kompetisi. Aku ingin kita saling menghormati satu sama lain, terlepas dari keputusan yang kuambil." Anton tersenyum kecil, tergerak oleh kata-kata Jessica. "Aku setuju. Mari kita fokus pada hubungan ini daripada membiarkan cinta kita menjadi beban." Rahman merasakan kecemasan kembali melanda. "Tapi bagaimana jika kita tidak bisa kembali ke keadaan yang sama?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi jika salah satu dari kita merasakan sakit yang dalam?" "Itulah yang harus kita hadapi, Rahman," jawab Jessica, penuh tekad. "Kita harus bersiap untuk menghadapi ketidakpastian. Hidup ini tidak selalu bisa diprediksi, tetapi kita bisa menghadapinya bersama." Mereka bertiga saling menatap, merasakan ketulusan dalam setiap kata. Jessica tahu, meskipun perjalanan ke depan mungkin sulit, mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung. "Mari kita buat perjanjian," saran Anton. "Kita akan saling jujur dan terbuka. Apapun yang terjadi, kita akan saling mendengarkan dan tidak mengambil keputusan sepihak."
Rahman dan Jessica mengangguk setuju, tergerak oleh komitmen baru yang akan mereka bangun bersama. Setelah percakapan yang mendalam, mereka berusaha untuk membangun kembali hubungan ini dengan cara yang lebih positif. Mereka mulai merencanakan kegiatan bersama, berusaha memperkuat ikatan yang mungkin sempat rapuh. Jessica merasa lebih ringan, dan harapan baru muncul di hatinya. Dia tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju pemahaman yang lebih baik. Dalam minggu-minggu berikutnya, mereka melakukan banyak aktivitas bersama. Dari piknik sederhana hingga berjalan-jalan di malam hari, ketiganya berusaha saling mengenal lebih dalam dan memahami satu sama lain. Satu malam, saat mereka duduk bersama di tepi danau, Jessica mengambil keputusan untuk berbagi perasaannya. "Aku merasa ada sesuatu yang telah berubah di antara kita," katanya. "Aku tidak ingin kita kembali ke keadaan sebelumnya. Kita harus terus melangkah maju." Rahman dan Anton saling bertukar pandang. Keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Masing-masing memiliki tantangan tersendiri, tetapi mereka berkomitmen untuk menghadapi masa depan bersama. "Tidak ada yang sempurna, dan kita tidak akan selalu setuju," tambah Rahman. "Tapi selama kita saling mendukung, aku yakin kita bisa mengatasi apapun." Saat matahari terbenam di cakrawala, Jessica merasakan kedamaian dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun mereka menghadapi ketidakpastian, perjalanan ini bisa membawa mereka pada pemahaman dan cinta yang lebih dalam. Mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama, dan untuk pertama kalinya, dia merasa optimis tentang masa depan yang akan datang. Meskipun hari-hari berlalu dengan harapan baru, Jessica, Rahman, dan Anton masih merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian yang mengganggu. Mereka berusaha keras untuk menjaga hubungan mereka tetap kuat, tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari. Suatu sore, saat Jessica pulang dari kerja, dia mendapatkan pesan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Pesan dari Anton yang berbunyi, "Jessica, kita perlu bicara. Ada sesuatu yang perlu aku ungkapkan." Jessica merasa cemas. Dia tidak tahu apa yang harus diharapkan. Dengan perasaan campur aduk, dia segera menghubungi Rahman. "Rahman, aku dapat pesan dari Anton. Dia bilang ada sesuatu yang penting. Aku merasa ini mungkin buruk." "Mungkin dia hanya ingin memperjelas perasaannya," jawab Rahman, berusaha menenangkan. Namun, dalam hati, dia juga merasa khawatir. Malam itu, mereka bertemu di taman yang sama, di mana mereka sering berbicara dan berbagi perasaan. Jessica merasakan ketegangan saat Anton tiba. Dia menatap wajah Anton, melihat campuran rasa cemas dan tegang. "Aku merasa ada yang tidak beres," kata Anton. Suaranya bergetar. "Dan aku tidak ingin menyimpan rahasia lagi." Jessica dan Rahman saling menatap, menunggu pengakuan Anton. Aku bertemu seseorang," Anton akhirnya mengungkapkan. Dia adalah seorang klien yang datang untuk konseling. "Dan kami mulai berbicara lebih dekat." Kata-kata Anton seperti petir di siang bolong. Jessica merasa hatinya hancur. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya terdengar putus asa. "Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kalian," Anton buru-buru menjelaskan. "Aku tidak tahu bagaimana perasaanku berkembang seperti ini." Rahman merasa marah dan terluka. "Kau harusnya tahu batasan," teriaknya, wajahnya memerah karena emosi. "Kau adalah konselor. Seharusnya kau tahu dampaknya." Jessica merasakan air mata mulai menggenang di matanya. "Aku percaya padamu, Anton. Aku merasa dikhianati."
Ini bukan tentangmu atau Rahman. Anton mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya hanya membuat suasana semakin tegang. Ini tentang perasaanku sendiri yang sulit aku kontrol. Batasan yang patah. Jessica merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Jadi, kau akan meninggalkan kami begitu saja? Tanyanya. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Apa kau pikir kami bisa terus seperti ini? Tidak. Anton berusaha meyakinkan. Aku masih mencintaimu, Jessica. Tapi aku juga merasa terhubung dengan orang lain. Ini sangat membingungkan. Rahman, yang masih marah, berkata, jika kau merasa terjebak dalam cinta yang tidak kau inginkan, maka kau harus memutuskan. Kami tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Jessica tahu dia harus membuat keputusan. Dia merasa seperti terjebak di persimpangan jalan, dan setiap arah tampak penuh dengan risiko. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, ujarnya akhirnya, mencoba menahan air mata yang mengalir. Aku tidak ingin kehilanganmu, Anton berseru. Tapi aku juga tidak ingin menyakiti kalian lebih jauh. Malam itu, mereka berpisah dengan hati yang berat. Jessica merasakan beban yang luar biasa di dadanya. Dia ingin percaya pada cinta yang mereka bangun, tetapi pengkhianatan ini menghancurkan semuanya. Di malam yang kelam, saat dia berbaring di tempat tidurnya, air mata mengalir tanpa henti. Dia bertanya-tanya apakah cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk mengatasi semua ini. Sementara itu, Anton duduk sendirian di mobilnya, merasakan rasa bersalah yang melanda. Dia tahu dia telah melangkah terlalu jauh, dan sekarang semua orang yang dia cintai berada dalam bahaya. Apakah dia bisa memperbaiki semua ini? Dia menggenggam kemudi dengan erat, merasakan kebingungan dan penyesalan mengisi hatinya. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya pada diri sendiri, merasa putus asa. Keesokan harinya, Jessica memutuskan untuk pergi ke tempat kerja lebih awal, berharap bisa mengalihkan pikirannya. Dia memasuki kantor dengan raut wajah yang murung. Sahabatnya, Maya, segera menyadari sesuatu yang tidak beres. Jessica, kau terlihat sangat sedih. Apa yang terjadi? Tanya Maya, khawatir. Jessica menghela napas panjang. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Ada banyak yang terjadi dalam hidupku saat ini. Maya mengajaknya untuk duduk di kafe terdekat. Cobalah untuk berbagi. Terkadang, mengeluarkan isi hati bisa sangat membantu. Jessica mulai menceritakan tentang perasaannya terhadap Anton dan bagaimana segalanya berubah. Saat dia berbicara, dia merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Dengan dukungan sahabatnya, Jessica mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia masih memiliki orang-orang yang peduli padanya. Saat dia menatap cermin di depan kafe, dia berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Dia akan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi tantangan ini, apapun hasilnya. Jessica berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak lelah dan penuh kesedihan. Hari-hari terakhir ini telah menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Rasa sakit yang menggerogoti hatinya terasa semakin mendalam setiap kali ia mengingat saat-saat bahagia bersama Rahman, sebelum semua kekacauan ini terjadi. Sore itu, Jessica duduk di ruang tamu, menunggu Rahman pulang. Dia tahu bahwa keputusan ini akan menyakitkan, tetapi pikirannya sudah bulat. Hubungan mereka tidak lagi sama, dan dia merasa tidak adil untuk melanjutkan hubungan ini hanya demi menjaga wajah. Ketika Rahman akhirnya tiba, Jessica merasakan jantungnya berdebar kencang. Kita perlu bicara, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar.
Rahman duduk di hadapannya. Wajahnya tampak serius. "Ada apa?" tanyanya, merasakan ketegangan di udara. Aku tidak bisa terus seperti ini, Rahman." Suara Jessica bergetar saat dia berbicara. "Aku ingin bercerai." Kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti pisau tajam yang melukai hati mereka berdua. Rahman terdiam, matanya melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara penuh ketidakpercayaan. "Ini bukan keputusan yang mudah," Jessica melanjutkan, air mata mulai menggenang di matanya. "Tapi aku merasa kita sudah kehilangan cinta yang dulu ada di antara kita. Kita tidak bisa terus berjuang dalam sebuah hubungan yang telah berubah." Rahman terdiam sejenak, menelan kata-kata yang sulit diterima. "Tapi kita bisa memperbaikinya. Kita bisa pergi ke konseling, mencari jalan keluar." "Aku sudah berusaha, Rahman," jawab Jessica, suaranya penuh keputusasaan. "Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa terjebak." Jessica teringat kembali pada momen-momen indah yang mereka lalui bersama. Senyuman Rahman saat mereka pertama kali bertemu, tawa ceria saat mereka merayakan ulang tahun, dan semua harapan yang pernah mereka bangun bersama. Namun, semua itu kini terasa seperti bayangan yang menghilang. "Aku tidak ingin kehilangan kenangan kita," kata Jessica, suaranya bergetar. "Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan." Wajah Rahman berubah menjadi kesedihan yang mendalam. "Jadi, ini benar-benar keputusanmu?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kau yakin?" "Aku yakin," Jessica mengangguk, meski air mata mulai menetes. "Aku tidak ingin menyakiti kita berdua lebih jauh." "Bagaimana dengan semua yang telah kita bangun? Bagaimana dengan keluarga kita?" Rahman bersikeras, mencari alasan untuk mengubah keputusan Jessica. "Kadang-kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk melindungi apa yang kita miliki," jawab Jessica dengan penuh keyakinan, meski hatinya hancur. Saat mereka berbicara, Jessica merasakan rasa sakit yang mendalam di dalam hatinya. Dia tidak ingin melihat Rahman menderita, tetapi dia juga tahu bahwa melanjutkan hubungan ini hanya akan membuat semuanya semakin buruk. "Aku berharap kita bisa kembali ke masa-masa bahagia," Rahman akhirnya berkata, air mata mengalir di pipinya. "Tapi aku juga menghormati keputusanmu." Ketika malam tiba, Jessica duduk sendirian di tempat tidurnya. Hatinya terasa kosong. Dia tahu dia telah mengambil langkah besar. Tetapi mengapa rasanya begitu menyakitkan? Di dalam pikirannya, terngiang-ngiang semua kenangan indah dan harapan yang seakan runtuh seketika. Dalam gelapnya malam, Jessica membuka ponselnya dan mulai menulis status di media sosial. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan. "Hari ini, aku memilih untuk pergi demi cinta yang lebih baik untukku dan untukmu." Tidak lama setelah status itu diposting, teleponnya bergetar. Itu adalah Maya, sahabatnya yang selalu ada untuknya. "Jessica, aku melihat statusmu. Apa yang terjadi?" Maya bertanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. "Aku baru saja memutuskan untuk bercerai," jawab Jessica, suaranya penuh kesedihan. "Aku merasa ini adalah yang terbaik. Aku akan datang ke rumahmu sekarang. Kita perlu berbicara," kata Maya, tidak mau membiarkan Jessica sendirian dalam keadaan ini. Jessica tahu dia akan membutuhkan dukungan dalam melewati masa-masa sulit ini. Saat dia menunggu Maya, dia merasa kehilangan dan kesepian, tetapi juga ada harapan baru yang mulai muncul.
Dia ingin menemukan dirinya lagi dan membangun kembali hidupnya. Dengan tekad yang baru, dia bersiap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Meskipun itu akan sulit dan penuh air mata. Malam itu, bintang-bintang berkelap-kelip di langit, seolah merayakan cinta baru yang telah lahir di antara Jessica dan Anton. Setelah melewati perjalanan panjang penuh liku, Jessica merasa seolah dia telah menemukan jalannya kembali. Sebuah kebahagiaan yang selama ini dicari. Di ruang tamu rumah baru mereka, aroma lilin yang menyala dan bunga segar memenuhi udara, menciptakan suasana intim yang sempurna. Jessica mengenakan gaun malam berwarna merah yang elegan, yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan indah. Dia tersenyum saat melihat Anton, yang tampak sangat tampan dalam jasnya, menunggu dengan penuh harap. "Kau terlihat menawan malam ini," ujar Anton, suaranya bergetar dengan ketulusan. Dia melangkah mendekat, mengambil tangan Jessica, dan menatapnya dengan penuh cinta. Seperti bintang di malam yang gelap. Jessica merasakan getaran di seluruh tubuhnya saat Anton mengangkat tangannya ke wajahnya. Jari-jarinya menyentuh pipi Jessica dengan lembut. "Aku sangat bersyukur memilikimu di sisiku," katanya, suaranya serak dengan emosi. "Aku juga merasa sama," balas Jessica, hatinya berdebar dengan rasa bahagia yang tak terlukiskan. Dia tahu, setiap saat bersama Anton adalah sebuah anugerah. Ketika Anton mendekat, suasana menjadi semakin hangat. Dengan lembut, ia menggeser rambut Jessica ke belakang telinga dan mencium keningnya, menciptakan momen magis yang membuat Jessica merinding. Semuanya terasa sempurna, dan Jessica merasa seperti sedang bermimpi. "Malam ini, mari kita rayakan cinta kita," kata Anton dengan suara penuh harapan. Dia menarik Jessica ke dalam pelukannya, dan mereka berdua tenggelam dalam kehangatan satu sama lain. Saat bibir mereka bertemu, Jessica merasakan ledakan rasa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Cinta yang tulus dan mendalam. Malam itu dipenuhi dengan tawa dan percakapan yang mengalir, diiringi musik lembut yang menghanyutkan. Anton membawa Jessica menari. Gerakan tubuh mereka serasi seperti dua jiwa yang telah ditakdirkan untuk bersatu. Setiap langkah adalah ungkapan cinta, dan setiap tatapan adalah janji untuk saling menjaga. Ketika mereka kembali ke sofa, Anton memeluk Jessica erat. "Aku ingin membuat setiap malam kita istimewa," ujarnya dengan senyum menggoda. "Biarkan aku menunjukkan seberapa berartinya dirimu bagiku." Jessica merasakan semangatnya membara saat Anton menggenggam tangannya dengan lembut, menariknya lebih dekat. Dengan setiap desahan, mereka menjelajahi keintiman yang baru, mengungkapkan semua rasa yang terpendam dalam hati. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan, di mana cinta mereka berkobar dengan semangat yang mendalam. Anton tahu cara menghidupkan setiap momen, membuat Jessica merasa diinginkan dan dicintai dalam setiap sentuhan. Saat malam beranjak larut, mereka berdua terjebak dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan. Jessica tahu bahwa keputusan untuk bersama Anton adalah pilihan terbaik yang pernah dia buat. Bersama Anton, dia menemukan cinta yang bukan hanya mengisi kekosongan, tetapi juga memberikan arti baru dalam hidupnya. "Aku mencintaimu, Anton," Jessica berbisik, merasakan hangatnya cinta yang menyelimuti mereka. "Dan aku akan selalu mencintaimu, Jessica, selamanya," Anton menjawab dengan penuh keyakinan. Malam itu ditutup dengan pelukan hangat dan ciuman lembut. Dua hati yang bersatu dalam satu tujuan, menemukan kebahagiaan dalam cinta yang tulus dan mendalam. Jessica dan Anton siap menyambut masa depan bersama, dengan semua mimpi dan harapan yang siap mereka capai.